Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama Ustazah dan kali ini kita akan belajar mengenai teks puisi. Puisi lahir dalam 3 masa atau 3 periode. Yang pertama yaitu puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang lahir sebelum tahun kemerdekaan. Contohnya pantun, syair, gurindam, dan lain sebagainya. Yang kedua, puisi baru. Puisi baru adalah puisi zaman 90-an atau setelah Indonesia merdeka. Dan yang ketiga, puisi modern atau puisi yang ada saat ini. Mari kita mengenali puisi lama berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama, anonim. Puisi lama bersifat anonim atau tidak ada pengarangnya. Yang kedua, rima teratur. Rima adalah pengulangan bunyi, seperti bunyi vokal dan bunyi konsonan. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa Melayu. Pantun umumnya menggunakan bahasa Melayu atau bahasa zaman dahulu. Yang keempat, tema istana sentris atau bertema istana. Yang kelima, jumlah baris, bait, dan suku kata tetap atau ditentukan. Tentu sangat berbeda dengan puisi baru, karena puisi baru lebih bervariasi. Kemudian, baris dan bait tidak sama atau tidak ditentukan. Tema universal atau bebas, tidak hanya tentang pantun dan gurindam. Kemudian, menggunakan bahasa Indonesia. Tentu sangat berbeda, bukan? Seiring dengan perkembangan zaman, puisi juga bisa berkembang loh, yaitu menjadi lebih modern, dengan tema lebih bervariasi atau lebih bebas lagi. Kemudian, jumlah bait dan baris bebas, tidak ditentukan sama sekali, dan bentuknya lebih rapi daripada puisi lama yang tidak berbentuk. Teman-teman, kita bisa menikmati puisi dengan mengapresiasi sebuah puisi. Apresiasi sebuah puisi terdapat 2 unsur, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Yang akan kita bahas hari ini adalah unsur batin. Unsur batin puisi yang pertama yaitu tema. Tema merupakan pokok persoalan yang ingin diungkapkan. Setiap puisi pasti memiliki tema, dan kita sebagai penikmat puisi harus bisa menentukan tema dari puisi yang telah kita baca. Biasanya tentang ketuhanan, percintaan, perjuangan, sosial budaya, politik, dan sebagainya. Unsur yang kedua yaitu perasaan. Puisi merupakan ungkapan perasaan seseorang berdasarkan keresahan yang telah dirasakan, sehingga puisi pasti menimbulkan rasa sedih, bahagia, kecewa, iba, dan marah, terutama pada kita sebagai pembaca puisi. Hal tersebut harus bisa tersampaikan, atau kita juga harus bisa menentukan perasaan apa yang diungkapkan oleh puisi yang telah kita baca. Dengan begitu, kita sudah termasuk sebagai orang yang sangat mengapresiasi sebuah karya puisi. Selanjutnya, terdapat nada dan suasana. Nada merupakan sikap penyair terhadap pembaca puisi, sedangkan suasana yaitu keadaan pembaca terhadap puisi. Berbicara tentang nada, yang dimaksud di sini adalah ketika kita membaca sebuah puisi, nada apa sih yang akan keluar dalam mulut kita atau dalam suara kita. Nah, nada biasanya sesuai dengan emosional kata-kata yang ada dalam sebuah puisi. Sedangkan suasana juga sama. Suasana seperti apa yang akan kita ungkapkan ketika kita membaca sebuah puisi? Suasana tersebut bisa saja suasana yang sangat mengharukan, sangat menggelegar, atau sangat membahagiakan. Suasana bergantung pada puisi yang telah kita baca. Sehingga ketika kita sedang membaca sebuah puisi, kita juga harus bisa mengapresiasi puisi dengan bisa menentukan nada dan suasana dalam puisi-puisi tersebut. Dan unsur yang terakhir yaitu amanat.
Amanat merupakan pesan yang dapat diambil dari puisi. Kita sebagai penikmat puisi harus bisa menentukan dan meniru amanat-amanat yang terdapat dalam puisi untuk kehidupan kita. Oke, kali ini Ustazah akan menyajikan puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku. Kemudian nanti mari kita analisis unsur batinnya bersama-sama ya. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang, luka dan bisa kubawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Yang bisa kita apresiasi dari puisi ini yaitu pertama, tema tentang perjuangan. Tak seorang pun merayu, dia bisa sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, biar peluru menembus kulitku. Dia yakin dia sangat kuat, bukan? Dan aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ini adalah sebuah perjuangan yang dia lakukan. Nah, yang kedua, perasaan. Perasaan di sini marah. Berdasarkan, ku mau tak seorang pun merayu, tidak juga kau. Merupakan kemarahan penulis terhadap sistem Orde Baru yang ada pada saat itu. Atau dia berusaha marah terhadap seseorang yang sangat menghakimi dia. Nah, nadanya yaitu nada tinggi karena dia sedang marah. Kemudian suasananya mencekam dan penuh amarah. Sesuai dengan yang telah Ustazah bacakan tadi. Untuk amanatnya, kita harus selalu berjuang untuk kehidupan kita. Tidak mudah menyerah dan terus bersemangat meskipun banyak yang menghakimi. Jadi puisi tersebut adalah merupakan puisi perjuangan seseorang terhadap suatu kesalahan orang lain. Sehingga dia berjuang untuk memperbaiki kesalahan tersebut walaupun tidak didengarkan. Seperti itu. Sudah selesai ya teman-teman. Sekarang tugas, yaitu membuat puisi aku atau menceritakan diri sendiri dengan tema bebas. Boleh percintaan, perjuangan, sosial, politik, dan yang ada di sekitar kita. Yang penting menceritakan tentang diri sendiri dengan judul aku. Tulis tangan, foto, dan kirim ke Google Classroom masing-masing ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman pertemuan kita kali ini. Selamat belajar. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.